Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 18 Maret 2025. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam berbagai kesempatan ketika kita membaca kitab suci, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus sering mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tentu kritikan Tuhan Yesus ini tidak terlepas dari cara hidup mereka sendiri. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hidup dalam kemunafikan. Mereka tidak memiliki integritas yang sesungguhnya sebagai orang yang punya kuasa mengajar. Karena mereka mengajar tetapi tidak pernah melakukannya. Mereka mengajarkan kebaikan, kebenaran, cinta kasih, tetapi mereka secara pribadi sulit, bahkan tidak pernah melakukan yang namanya kebaikan, kebenaran, cinta kasih yang mereka ajarkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kritikan Tuhan Yesus ini sekaligus ajaran Tuhan Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini menyadarkan kita sekalian, murid-muridnya di zaman ini, untuk juga memiliki yang namanya integritas. Integritas adalah orang yang mampu menghidupi apa yang diajarkan. Ketika kita berbicara mengajarkan tentang cinta kasih, pengampunan, maka kita secara pribadi harus terlebih dahulu hidup dalam
pengampunan dan cinta kasih. Orang akan semakin banyak beriman kepada Kristus kalau kita yang adalah murid Kristus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan jati diri kita, identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Karenanya, integritas menjadi sesuatu yang penting bagi setiap kita, murid-murid Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hal kedua yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sekalian melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini adalah tentang rendah hati. Tuhan mengatakan, siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak jarang sikap tinggi hati, mau menang sendiri, sikap busi, merasa diri paling berharga, merasa diri paling punya peranan penting dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup orang lain, perlu kita minimalisir, kita hindari. Kita harus percaya bahwa semua yang kita lakukan, keberhasilan apapun itu, bukan hanya karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena kuasa Tuhan. Apa yang kita peroleh dalam hidup ini, semuanya hanya kasih karunia Tuhan. Semuanya ada dalam penyelenggaraan Tuhan. Karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi tinggi hati, membanggakan diri. Tetapi kita harus tetap rendah hati. Ketika kita berhasil, sukses dalam hidup ini, kita harus semakin rendah hati, melayani Tuhan dan sesama. Kita harus semakin rendah hati mengasihi Tuhan dan sesama kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.